Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali di bagian kedua mengenai pembahasan membudayakan hidup sederhana dan menyantuni duafa. Kita langsung saja ke materi ya. Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Perhatikan ayat-ayatnya dan kita simak bacaannya. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Kita simak kembali. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Kita simak terjemahnya. Quran surat Al-Isra ayat 26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Wa atizal qurba haqqahu. Wal miskina, kepada orang-orang miskin, wabnas sabili, dan orang yang dalam perjalanan, wala tubadzir tabdziro, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ayat 27-nya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu, innal mubadzirina, kanu adalah ikhwanas syayatini, saudara-saudara setan, wa kana syaitonu, dan syaitan itu, lirabbihi kafuro, adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Selanjutnya Quran surat Al-Isra ayat 29 sampai 30. Kita simak kembali bacaannya. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Ya. Terjemahnya ya. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, yaitu kikir. Wala tabsutha kullal basti, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Ini boros ya. Fatak udah malu memahsuro. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Tercela untuk siapa? Tercela bagi orang yang kikir, menyesal bagi orang yang berlaku boros. Atau kedua-duanya, mau kikir, mau boros adalah tercela dan menyesal. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yabsutu rizqo, melapangkan rezeki, lima yasha, kepada siapa yang dia kehendaki, wa yaqdiru, dan menyempitkannya. Innahu kana bi ibadihi khabirum basiro, sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, mengenai ayat ini kita lihat penjelasannya, yaitu ayat-ayat tersebut mengandung pesan untuk bersikap sederhana dalam hidup.
Sikap tersebut adalah tidak berlebihan sekalipun dalam berinfak. Demikian juga dilarang untuk kikir dalam membelanjakan harta. Sifat boros adalah perilaku setan yang ingkar kepada Tuhannya. Larangan kikir digambarkan dengan tangan yang terbelenggu di leher. Kayak gini ya. Kikir akan mengakibatkan pelakunya tercela. Sedang boros menjadikan pelakunya menyesal di kemudian hari. Di ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui potensi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kepada sebagian manusia dan mencukupkan kepada sebagian yang lain. Manusia diwajibkan menjemput rezeki yang telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Qasas bagaimana keadaan orang-orang yang diberi rezeki, orang yang beri rezeki kemudian menyombongkan diri, seperti kisah Qarun yang kita baca dulu ya Yatin ya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Nah, selanjutnya kita perhatikan ayat ini. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Kita simak terjemahnya. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Dan jadilah orang-orang yang beriman yang kemarin menciptakan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita,
benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Nah, anak-anakku sekalian, akan saya terangkan sedikit ya dari ayat tersebut mengenai kisah Qarun. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu bertatap muka dan akan ditayangkan Qarun ya, bagaimana kisah Qarun tersebut dalam suatu video ya. Jadi dalam ayat tersebut di sini ya, Allah menyampaikan kisah Qarun untuk diambil pelajaran. Qarun dengan segala kemegahannya memukau sebagian manusia. Saat melihat kebesaran Qarun, sebagian manusia berangan-angan memiliki keberuntungan laksana Qarun. Merekalah yang terpedaya dengan kemewahan dunia. Tetapi ada sebagian manusia yang kuat imannya. Mereka tidak tergoda oleh kemegahan yang dimiliki Qarun. Bagi mereka pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala lebih dari segalanya. Mereka bersabar atas segala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi pada saat Allah menenggelamkan Qarun beserta semua hartanya dan tidak ada orang yang menolongnya, maka sebagian manusia menjadi tersadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Manusia tidak diperbolehkan sombong karena harta hanya titipan sang pemilik. Allah Subhanahu wa taala kapan saja Dia berkehendak untuk mengambil, tidak satupun yang bisa menghalangi. Itu pelajaran yang dapat kita ambil, dan mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadi manusia yang tetap soleh, tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Saya doakan kalian termasuk orang-orang yang dapat rezeki yang melimpah ruah, tetapi kalian tetap beriman, kalian tetap beramal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, nanti kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.